Masuk di selatan tuh hujan. Hujan nggak kenceng, cuma rintik-rintik, tapi menghalangi pandangan saya. Ternyata apa yang saya ucapin kenyataan nih bang, lewat mobil putih. Das! Sedan, penglihatan saya. Itu mobil saya ikutin. Dapet lama-lama kok hilang mobil. Jadi kalau kata yang di belakang ibu, emang lu berapaan katanya? Cing saya ngomong nih, lu berapaan? Mobil depan, mobil di mana? Kagak ada mobil. Tuh, Dia nggak ada yang lihat. kagak ada yang lihat. Itu mobil hijau. Saya lewati dong. Lu lihat ya ada mobil mogok. Iya ada mobil mogok. Kasihan tolongin yuk malam-malam. Jam 2 bang. Saya turun nih bang. Tapi posisi turun itu saya nggak deket dia. Saya maju dulu berapa meter. Menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kan kalau memang dia manusia, baik apa jahat. Ya. Turun. Saya nggak berani sendiri turun. Bertiga saya turun nih. Yang laki sepupu. Turun nih. Tak. Jalan. Mobil saya udah agak jauh tuh. Saya nengok ke belakang. Gak ada. Jadi yang saya lihat tadi mobil tuh ada, saudara semua pada ngeliat ada, cuman ibu-ibu nih belum ngomong nih, yang bangku belakang nih, dia ngeliat posisi sepupu, padahal dia ngeliat ada. Kok gak ada adanya? Kabur bang saya bang. Nah di atas gunung tengah malam jam 2 hujan rintik kabut, itu yang saya lihat jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan lagi salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih sob, dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang atau bapak-bapak di samping gue ini. Halo pak. Siap. Siapa namanya nih pak? Opik. Bang Opik. Opik G. Opik G. Yeah. Biasa dipanggil? G. G. Oke siap. Nah Bang G ini kejadian tahun berapa nih kalau tahu bang? Kejadiannya tahun 2015. 2015. Ya. Oke, dan waktu itu lagi di mana tuh Bang Ji? Posisi di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Siap. Dan kita terima kasih Bang ya udah nyempetin waktunya ke sini nih buat berbagi kisah pengalaman buat teman-teman di rumah. Jadi beliau ini orang sibuk sob. Susah nih ngatur waktunya dan alhamdulillah kita berkesempatan nih buat nyempetin waktunya ke sini ya Om ya. Siap. Oke, tahan dulu ya Bang ya. Seperti biasa sebelum ceritanya kita kata syahdu dulu. Ingatlah bahwa dirimu itu berharga dan punya nilai. Jangan biarkan orang lain menjatuhkanmu. Tetap rendah hati dan tetap baik kepada orang lain. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Ji, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi saya ini punya kegiatan kesenian. Awalnya saya di tahun 2003 itu bentuk salah satu kesenian bela diri palang pintu. Oh, palang pintu. Sanggar. Yang Betawi itu ya? Betawi. Oke. Nah, berjalannya perjalanan sanggar saya ini di tahun 2015 ini, saya awalnya tidak kenal tuh tentang lenong Betawi. Belum paham. Ada datang teman ke rumah nih. Bang, ente mau alat nggak? Alat apa saya bilang ya kan? Ente kan orang seni nih. Masa ente harus taunya palang pintu doang? Ente harus tahu juga yang namanya lenong Betawi. Maksudnya gimana? Alat lenong Betawi ini bang, dia untuk mengiringi pemain-pemain cerita hiburan lenong semalam suntuk. Nah, di situ alatnya banyak tuh bang. Ada gambang, ada gendang, ada kecrek, ada goong, ada pistol, macam-macam lah bang di situ. Banyak alat gambang kromong. Karena memang ditawarkan kayak gitu, saya tanya dong, emang kenapa mau dijual? Saya bilang gitu kan. Enggak bang, ini dia dapat alat, tapi nggak ada yang ngejalanin. Oh, alatnya itu nggak ada yang jalanin? Iya, jadi sia-sia bang. Iya, Punya alat tapi nggak ada yang main kan. Karena saya
punya tujuan, mungkin ini membawa keberkahan buat teman-teman juga nih Bang, di penggiat seni. Saya belilah alat tersebut, dianterin ke rumah. Tapi saya udah konfirmasi sama istri saya pun setuju. Akhirnya datang dong alat ke rumah dengan harga yang saya sepakati. Karena saya belum paham nih dulu, naruh alat tuh saya berantakan Bang, sembarang aja naruhnya. Jadi pas alat itu sampai sore ini, malam kan saya tata tuh, saya taruh di ruang tamu. Waktu itu saya nggak punya gudang. Karena memang rumah cuma 3 petak, dengan 1 ruang tamu itu alat tuh padat tuh Bang, di ruang tamu. Jadi posisinya itu alat saya pasang-pasang. Maksudnya nggak saya pisah-pisah gitu. Nah, malam jam 12, setengah 1, istri bangunin saya. Bang, apa sih? Dengar ya tuh, di ruang tamu katanya. Ada tamu, saya bilang gitu. Coba liatin, bukan. Di sini Bang. Saya bilang, apa iya tamu-tamu malam-malam ngasih job, kan nggak mungkin. Ternyata bunyi suara Bang. Suara apa nih? Alat gambang bunyi. Tung, 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 tung. Bunyi lagi Bang. Gong. Deng. 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 Terus saya pikir istri saya yang mendengar itu saya nggak percaya awalnya. Tapi karena memang saya dengar juga, akhirnya saya kebawa. Saya percaya itu bunyi sendiri. Gila ya. Jadi malam itu saya nggak berani loh Bang liatin. Saya cuma dengerin aja di kamar. Tapi itu di depan itu, tempat alat itu nggak ada orang? Nggak ada. Saya cuma tinggal berdua sama istri saya waktu belum saya punya anak. Jadi ada ruang tamu, kamar, terus belakang kamar mandi. Nah ini di posisi depan. Cuman alat itu saya tertata, maksudnya dalam keadaan posisi yang gampang ada ininya, si tehian juga komplit. Pokoknya intinya saya belum rapiin tuh Bang, masih begitu keadaannya. Dan salahnya saya itu saya tidak nanya, itu alat asalnya dari mana. Cuman saya taunya yang jual dan saya yang beli. Tapi kan itu alat pasti ada sejarahnya. Apa kayunya, ya kan? Apa masalah dia dulu bikinnya dari tahun berapa? Itu pasti ada sejarahnya. Nah akhirnya besok saya silaturahmi nih Bang, ke rumah-rumah senior, pimpinan lenong. Saya bilang, saya punya alat. Emang lu ngerti lenong? Katanya. Nggak paham. Kok lu beli alat? Ya mudah-mudahan dengan adanya alat saya jadi paham. Bener nggak Bang? Iya benar. Jadi belajar ya? Jadi belajar, karena budaya Betawi itu lengkap. Apapun ada. Sayang kalau cuman kita kuasai satu bidang. Menurut saya ya. Karena di Gambang itu bisa kita main peran, bisa menyanyikan lagu-lagu Benyamin atau lagu-lagu Betawi tempo dulu. Saya ngobrol nih Bang sama salah satu, ya saya anggap orang tua. Itu ada di daerah Kosambi, Cengkelong. Daerah Dadap ke sana. Dadap ya, arah bandara sono ya? Iya. Itu kebetulan memang saya dulu pernah juga belajar tentang lenong dan saya anggap dia orang tua. Saya ngobrol, saya ceritakan saya beli alat. Beliau nanya, dari mana dapat alat? Ada orang jual butuh, saya bilang gitu. Terus, lu nggak tanya tuh alat dari mana? Nggak nanya, saya cuma beli aja. Harusnya ditanya. Setiap perabotan alat lenong, apalagi itu alat-alat tua ya jatuhnya, kayu-kayu, itu harus ada syarat. Maksudnya syarat gimana? Saya bilang, saya nggak ngerti, nggak paham. Tapi karena orang tua menjelaskan, saya jadi paham. Nah, setelah dijelaskan, memang harus ada begini, ya namanya orang dulu kasih arahan, harus seperti ini. Saya jalanin tuh Bang. Pulang saya nih. Dari Tangerang itu saya pulang ke Jakarta nih. Pulang ke Jakarta, bini bilang, udah Bang, jual lagi tuh alat. Ngapain nakut-nakutin di rumah? Orang nggak ada orang kok bisa tiap malam kan gak enak pada tetangga, kata bini. Soalnya menurut saya yang dengar kita, tapi itu kalau menurut orang yang di luar nih mungkin dengar juga kali, soalnya suaranya agak keras. Tang dung dung gitu Bang. Nah di situ saya bilang nggak usah dijual dulu mah. Bapak udah jalan ke rumah orang tua, saya bilang gitu. Alat ini memang harus disyaratin. Syaratin gimana ya kan? Emang lu ngerti katanya. Insya Allah udah dikasih tahu. Saya jalan ini Bang, malam Jumat. Kejadian tuh udah malam Jumat, udah dapat seminggu 2 minggu di rumah nih alat nih. Emang tiap malam bunyi. Malam Jumat saya jalanin apa yang dibilangin sama orang tua. Tuh alat yang tadi tertata kita copot-copotin. Copotin gimana nih? Ya kayak macam gambang nih kan ada atas ini Bang. Terus saya angkat-angkat kayunya tuh. Saya jadiin satu di kain putih. Oke. Nah, gendang
Tadinya begini posisinya saya sarungin. Jadi semua itu harus tertutup. Kalau kita nggak belajar, kita nggak paham. Nah dari situ, saya udah jalanin. Alhamdulillah tuh Bang. Nggak ada gangguan di malam itu. Alhamdulillah tuh Bang, saya udah mulai beradaptasi dengan alat. Sampai suatu saat saya pernah berbicara dalam hati saya nih, sama alat tersebut. Kalau lu akan membawa keberkahan dalam rumah gua dan untuk kesejahteraan teman-teman yang ada di lingkungan sanggar, ayo jalan bareng. Abang ngomong gitu di hati? Saya ngomong gitu Bang. Iya benar. Karena emang alat bertua itu kita harus adaptasi dengan pembicaraan dan hati. Apa yang saya alamin Bang? Job saya Bang, mulai masuk. Das. Saya nggak pernah ada lenong waktu itu, tapi orang percaya. Mau lenong pakai Bang Opi. Dengan sendirinya. Saya nggak minta, saya nggak nyari loh. Memang sudah ada di situ ya. Tapi memang Allah punya kehendak mungkin ke situ. Jadi bahasa itu harus. Tong, bangun tong kayak gendang nih. Saya gebuk tuh Bang. Bangun, ayolah. Ngamen di rumah mulu. Gitu, jadi kita gentak. Satu jiwa sama dia ya? Iya. Kayak Rossi kan sama motornya tuh. Betul Bang. Jadi alat pun juga harus kita sama, satu jiwa. Benar. Nah, setelah saya bermain nih, panggung, 2 panggung, mulai kejadian-kejadian aneh. Tapi yang saya bingung nih, yang saya heran, saya, kru dan tim pemain yang di atas panggung nggak pernah melihat sesuatu. Penonton Bang. Penonton itu yang kenal saya, setelah lenong saya selesai, pasti nyamperin saya. Atau dia main ke rumah. Dia nanya, Abang kalau di panggung bawa-bawa siapa sih? Maksudnya, kan pemain doang, saya bilang gitu. Yang di atas panggung, yang di belakang panggung itu banyak banget Bang. Banyak. Sosoknya Bang, ada yang pakai topi caping, ada yang pakai peci, ada yang pakai sorban, itu semua ada di situ. Di belakang panggung saya, tapi bukan di belakang ini Bang, tetap digandakan papan, begini semua. Berdiri? Iya, tapi tangannya begini semua. Saya nggak pernah mencari dan walau alam, tapi itu menurut penonton yang pada kenal sama saya cerita seperti itu. Yang mereka lihat tuh kayak gitu? Yang mereka lihat. Pernah suatu saat kejadian di daerah Jurumudi Batu Ceper. Di Batu Ceper lenong main nih Bang, panggilan. Teman kawan acara milad. Saya main lenong, hujan waktu itu. Itu posisi sebelum saya main saya udah tahu. Karena saya udah survei. Itu di belakang panggung saya itu danau Bang. Kalau orang sana bilang danau pengantin. Kalau kata orang sana banyak memedi, banyak setan. Jadi saya kumpulin teman-teman nih sebelum berangkat sana, habis asar saya bilang datang ke rumah. Karena saya udah belajar sama orang tua. Orang tua itu selalu bilangin kalau apa-apa kita berdoa dulu. Iya, wajib itu. Kewajiban. Saya kumpulin di rumah nih Bang, saya tutup nih semua teman-teman, maksudnya biar selamat. Menurut keyakinan saya dari orang tua. Ada salah satu nih anggota saya mau main Bang, tapi dia posisinya waktu itu nggak ikut dalam rumah saya nih. Posisinya dia kerja. Kerja tapi nyusul ke lokasi. Karena dia meminta, saya pun memang sebagai pemimpin Bang suka ada rasa bijak juga, nggak enakan gitu lah kan bahasanya kan, orang datang mau main, tapi di situ bertentangan hati saya sebenarnya. Kenapa? Saya takut terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan. Karena apa? Karena saya tahu medan lokasi. Saya tahu daerah situ dan saya pernah bersilaturahmi dengan orang sana. Di sini jangan sembarangan ucap. Orang tua di sana pada bilang seperti itu. Akhirnya kan dia datang bawa motor ke atas panggung. Akhirnya suruh main Bang. Tapi sebelum main salahnya dia nih. Dia turun panggung kencing Bang. Di belakang panggung. Saya bilang, lu habis ngapain? Di belakang Bang, mau yang kecil katanya. Astagfirullahaladzim, saya bilang, gimana Bang? Gue rasa hati gue gak enak. Ini kayak ada jadi sesuatu nih, saya bilang gitu. Maksudnya gimana Bang? Jalan cerita nih. Saya lupain dulu dah nih sejenak, karena saya kan konsisten. Dalam hati ini cerita harus jalan dan penonton jangan sampai nggak mahamin cerita saya. Jalan cerita. Nangis Bang. Teman saya nih yang datang nyusul dari kerja itu,
peran dia belum keluar ke depan layar, nangis. Kenceng nangis ngejengker. Suaranya cewek. Oh, yang nangis laki, tapi suara cewek. Suara cewek. Gitu bang. Wah, merinding semua saya bang. Sampai teman-teman juga pada ketakut. Ini anak bercanda apa enggak? Ternyata enggak bang, matanya begini aja nih ke atas. Wah, makinan bingung nih saya nih. Akhirnya saya ngerti-ngerti dikit, nggak bisa bang. Karena saya bukan wilayah situ. Akhirnya teman-teman juga nyoba nggak bisa. Sampai dia turun ke panggung, di belakang panggung tuh ada kayak pohon-pohon gede, kebun-kebun gitu, duduk di situ bang. Saya diemin dulu, dibiarin dia nangis. Saya bilang, saya ini cerita, maksudnya tanggung jawab saya ini. Panggung masih jalan. Masih jalan, tapi tetap ada yang dampingin. Nangis. Selesai main, masih nangis aja, bingung nih saya nih. Gimana nih? Saya punya pemikiran waktu itu ada yang bilangin, kalau di sini orang sini juga harusnya. Akhirnya saya cari-cari temen info, ada Bang Koba. Daerah sana nih. Orang hebat katanya, pokoknya udah ngerti lah daerah sini. Ya dah, biar selamat nih temen gue takutnya ke bawah doang. Emang yang diminta apa sih bang sama dia bang? Apa? Yang nangis ini? Apa yang diminta? Dia pengen tuh Lenong jangan berhenti bang. 7 hari 7 malam kalau bisa nemenin dia tiap hari. Buset. Saya sih sanggup. Yang bayar saya siapa? Setan. Nah, Lenong jangan habis. Gitu. Lenong jangan habis. Gitu kan. Temenin saya demen ada hiburan. Gitu. Ya mungkin nih menurut saya, ini cewek orang tua dulu. Zaman-zaman dulu kan orang hiburan hobi bang. Iya, Lenong ya tancap dulu ya. Tumben di situ baru ada hiburan lagi. Ya baru ada kita. Kemarin-main sepi aja itu karena gak ada hiburan. Nah setelah itu saya punya pikiran, tadi yang teman saya kasih tahu tuh bang, ada salah satu penduduk di situ, ya tokoh masyarakat juga kali ya. Itu sekitar jam 1 hampir setengah 2 bang, selesai Lenong. Saya datang tuh bawa motor ke kampung, nyamperin si bapak yang bisa ngobatin. Saya ngobrol sama dia. Emang gimana kejadiannya? Kata dia nih, begini bang, sebelumnya saya udah izin, saya udah selamatan juga di rumah, bahasanya biar teman-teman pada selamat. Tapi ini kan kebetulan teman saya yang terjadi ini kan memang dia nyusul. Emang lu nggak tahu di daerah situ katanya? Itu gudangnya Lelembu. Kata si tokoh masyarakat situ. Ampura bang, mohon maaf, saya nggak ngerti. Padahal saya tahu, tapi saya berusaha untuk menutupi. Saya mau minta tolong sama abang, tolong bantu sembuhin teman saya. Akhirnya dengan saya minta-minta, akhirnya dia mau bang, mau datang ke situ, ke lokasi untuk ngobatin teman saya. Tapi di situ nggak kena, tetap marah nangis karena dia nggak mau nih acara selesai. Buset. Maksudnya kagak mau sadar gitu? Iya, masih ngamuk aja ngegarung-garung nangis. Dia nggak mau, ini gue nggak mau ditinggalin, Lenong ini harus tetap nemenin dia. Ya, kita bingung, siapa yang bayar? Itu dia. Yang nonton siapa? Lu doang, saya bilang gitu. Jadi saya kasar tuh bahasanya. Akhirnya dibawa. Udah ada bawa ke rumah aja, nggak kena di sini nih. Banyak banget tuh pada mau datang. Sosoknya macam-macam bang. Yang tinggi gede, genderuwo, macem-macem dah. Kalau kata menurut mata batinnya beliau. Ini bahaya ini anak nih. Takutnya kebawa. Gitu kata dia. Saya bawa nih ke rumah sama teman-teman. Panggung saya kepikirin dah. Udah besok aja bongkar ya kan. Yang penting ini teman saya selamat. Itu pas dibawa berarti masih kesurupan? Masih. Di motor ngejengker begini bang. Di saya takut dong. Karena ya namanya nyawa manusia, kalau misalnya ada terjadi di panggung saya, pasti kan tanggung jawab saya. Walaupun bukan saya melakukan loh. Tapi kan ini menjadi tanggung jawab saya. Udah, sampai di rumah tuh kira-kira jam 1:30, jam 2 kurang, diobatin nih bang. Teman sama tokoh masyarakat di situ. Saya nggak ngerti dah dia diobatinnya bagaimana, dibawa ke dalam, saya ditunggu di ruang tamu. Dapat 15 menit, saya tungguin nggak keluar. Dengan dia yang nangis, dia yang cerita, dia yang jadi kayak dia mau curahin hatinya dia tuh ke tokoh masyarakat tersebut. Nah, lama-lama dapat sejam keluar. Ngobrol sama saya. Ini temennya nggak bisa dibilangin.
kurang ajar juga kata tokoh masyarakat. Karena saya merasa dia masih anggota saya minta maaf bang. Maaf dah, saya bilang itu. Tolong dah, bersih sebersih-bersihnya, jangan sampai nih ngikutin sampai di rumah. Kan kadang begini bang, kita diobatin, selesai di situ. Tapi kan belum tentu di rumah bisa jadi kan masih ada pembersihan itu. Ya. Saya bilang tolong dibersihkan sebersih-bersihnya. Udah, nggak apa-apa. Ini udah tanggung jawab gua. Akhirnya dia cerita tuh, teman lu kurang ajar, kencing dari belakang pohon. Kencing di belakang pohon, tuh kebetulan kena dia juga lagi. Bukannya salahnya setan sih, sebenarnya setannya itu emang pengen juga hiburan itu tetap jalan. Jadi setan nih pengen tuh di situ rame terus. Karena kalau saya lihat dalam posisi nggak ada hiburan juga saya sering main ke daerah sana bang. Sepi. Nah terus setelah diobatin gimana tuh kondisi dia tuh? Diobatin bengong, ngelamun. Dia sadar dia apa yang udah terjadi sama dia? Belum. Masih bengong, ngelamun, ngeliatin. Saya bilang, nama lu siapa? Bengong. Lama ini saya beradaptasi lagi sama dia. Sampai ini ceweknya yang ikut nih nangis bang. Takut terjadi sesuatu. Ceweknya dia. Ceweknya dia kan saya bilang kalau memang tidak ikut tadi di rumah, di sini nonton aja. Gak usah ikut berperan maksud saya. Bengong. Saya tepak. Daeng, gitu. Namanya Pak Arif, panggilannya Daeng. Okay. Bang, gitu. Baru dia tuh mulai normal. Emang tadi ngapain? Kok di sini? Kata dia gitu. Oh, dia baru sadar. Jadi dia ingetnya si Daeng ini, Daeng juga nggak merasa main. Dia cuma datang situ mau nonton. Cuman pengen bantu temen nonton support. Untuk berperan nggak ada. Tapi yang waktu dia ngomong sama saya berperan itu posisi dia memang udah jadi peran sebenarnya. Udah berpakaian kostum dengan posisi perannya dia. Itu dia udah nggak sadar sebenarnya udah bukan dia. Akhirnya ngobrol. Tadi kenapa? Nggak ngerti. Udah minum dulu deh kopi. Apa minum tuh yang udah disediain tuh bapak. Terima kasih tuh sama bapak udah dibantu, ditolongin sama itu. Emang ada apaan sih bang? Bingung. Nggak inget dia ya? Nggak inget. Gak inget sama sekali. Ya udah, yang penting selesai di sini, saya selesain, saya terima kasih, saya kasih sedikit rezeki ya buat tokoh masyarakat tersebut. Saya pulang bang, saya bawa dia pulang. Jadi naik motor tuh dia sama ceweknya saya nggak kasih tuh bang. Jadi ceweknya saya goncengin sama yang lain, dia ini saya gonceng bertiga satu motor. Bertiga nih sampai ke rumah ke Jakarta. Karena kita takut terjadi sesuatu di jalan. Alhamdulillah sampai rumah nggak apa-apa. Tapi di situ saya tidak langsung nyuruh dia pulang. Saya ceritakan kejadian yang tadi ada di sana. Apa tuh kata dia tuh? Dia bilang, iya bang, dari tempat kerja sebenarnya kita udah pusing nih. Pikiran saya pengen main lenong. Tuh susah kalau jiwa seni udah melekat. Walaupun dia ada di mana, pasti pikirannya ke situ. Tuh orang dunia yang menjiwai seni ya bang ya. Lain kalau memang orang setengah-setengah di seni, maaf nih. Tapi kalau memang udah menjiwai seni, apapun akan dilakukan untuk bisa main di panggung tersebut. Bawanya gelisah aja ya? Iya. Kerjanya belum selesai, jam 4 dia komunikasi sama saya, jam 5 udah nggak ada, jam 6 tau-tau udah di lokasi. Berarti kan dia tuh kerja tapi pikirannya ke sono nih, mau ke panggung. Nah ini saya bilang, ini kesalahan kamu. Bukan saya melarang kamu untuk datang atau untuk main. Tapi kamu punya tanggung jawab yang lebih utama. Bener nggak bang? Bener. Kerjaan dulu selesaikan. Kalau seni ini cuma hiburan, hobi. Kalau ada waktu kerjakan, kalau tidak jangan. Nah, maka kamu mau tanggung jawab yang utama ini kamu tinggal terus kamu tidak dapat uang, nggak ada gaji atau dipecat, rugi nggak buat dia? Iya. Nah di situ bang. Nah setelah selesai masalah itu tuh bang, dapat lagi job. Waktu itu main di daerah, kalau nggak salah di Serengseng ya. Itu berapa bulan kemudian tuh? Dapat 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan di bulan Agustus kalau nggak salah itu 2000 berapa. Nah main di daerah Serengseng. Awalnya saya emang udah tahu di wilayah tersebut, tapi ini temen janggal. Jadi di pas Serengseng itu main, temen nih ngeliat nih bang.
kayak ngelihat sesuatu terbang, terus gede tinggi, itu di luar panggung saya ya. Oke. Cus, saya bilang, bang, udah apa? Udah biarin main aja, saya bilang gitu. Emang di sini tempatnya, emang di situ kan hutan bang. Itu maksudnya mainnya di mana nih bang? Di kebun atau di rumah atau di perkampungan? Itu danau hutan Kota Serengseng. Oh, hutan kota. Hutan kota. Tapi kita main di area depan yang masih ada konblok. Tapi di sana tuh udah pohon-pohon gede semua. Tahu saya tuh memang agak serem tuh kalau malam. Iya. Sahdu itu. Di situ memang punya cerita sejarah memang lumayan angker ya. Tapi kita kan tujuannya nggak ke situ. Iya. Menghibur. Menghibur. Dengan hal-hal seperti itu, saya bilang ya udah. Kita kan udah tahu, udah ngerti, udah. Maksud saya simpen aja. Kita main aja menghibur warga. Saya bilang gitu. Walaupun banyak gonjangan, gambang beletak-beletok kagak. Maksudnya main tadinya lancar jadi kagak karuan. Gendang, pokoknya nggak nyambung dengan kuping kita. Itu yang lihat tadi, dia di panggung ada putih-putih maksudnya? Iya, lewat terbang. Depan panggung saya. Dia pemain? Pemain, di belakang saya, di belakang layar. Tapi kan dia lagi posisi duduk miring begini nih. Iya. Lihat dong dari sono, sas. Jadi hal-hal seperti itu sering saya alamin di beberapa tempat yang memang kalau emang cerita-cerita lenong itu menjadi sesuatu yang tidak disukai atau memang ada di daerah tersebut memang sudah ada. Iya. Nah setelah itu job selesai nih bang. Saya istirahat seminggu di rumah. Aneh lagi nih. Aneh gimana? Saya yang tahu tinggal di situ baru kali ini saya banyak job. Tetangga pada ngomong. Jadi depan rumah saya tuh kan 3 petak nih bang. 3 petak, ruang tamu, kamar mandi. Memang itu bangunan tua. Oke. Ubinnya juga masih ubin-ubin zaman dulu. Ubinnya masih yang tebel, tahu kan tuh yang tebel. Adem itu bang? Adem. Kalau tidur juga kalau misalnya siang, itu saya lebih nyaman tidur di ubin daripada di kasur. Iya, di ubinnya tebel tuh kayak marmer gitu kalau nggak salah tuh. Iya. Ada tuh rumah kencing kayak gitu masih. Jadi saya mulai dengar nih, istri juga sering ngobrol di depan kan. Ngobrol di depan dia bilang, bang, tetangga udah ngeliat katanya di balik. Saya bikin balik bang, depan rumah saya tuh masih ada halaman buat 2-3 motor muat lah. Itu saya bikin balik, kebetulan pohon belimbing. Di pohon belimbing itu saya sekat begitu jadi bangku, jadi balik. Buat ngadem kalau saya lagi inspirasi bikin cerita. Cerita-cerita lenong. Nah, dapet cerita istri bilang, bang tetangga katanya ada ngeliat di rumah. Apaan kan ondel-ondel? Tuh di depan rumah saya emang ondel-ondel gede tinggi bang. Ada ondel-ondel sepasang. Ondel bukan, katanya pohon belimbing. Tuh uncang-uncang kaki kan di Bali ini kan di sininya ada tembok nih. Pas di leher saya jadi posisinya balik belakang tembok bang. Jadi di tembok itu dia begini. Buset, uncang-uncang angge. Uncang-uncang angge. Itu kejadian pasti kalau lagi gerimis. Kalau lagi hujan, dia nggak peduli mau malam apa. Asal hujan gerimis pasti ada. Saya lama di situ, tapi tidak pernah yang namanya pengen tahu dia. Padahal saya tahu dia ada. Jadi tetangga pada cerita. Oh, ada setannya. Nah, saya susurin, lama-lama saya tahu, bang. Saya tahun-tahunan tinggal di situ. Ternyata tetangga sebelah nih, kan ada 4 rumah nih. 4 rumah dengan halaman depan gerbang yang sama nih. Nah, 4 rumah ini yang kebetulan di rumah yang kedua ini bang, itu di kamar dia pas posisinya sumur tua dulu. Jadi kalau malam tuh di rumah dia, bukan sosok yang saya ditemuin tetangga-tetangga saya, bukan. Itu bunyi kayak batu dari atas dijatuhin. Plung. Oh, sumur yang ke bawah itu? Iya, itu kan gerek. betul sumur timba. Sumur timba ya? Itu udah ditutupin, jadi posisinya di kamar dia. Karena dia ngebuka cerita, saya cerita dong. Karena ini sama kan, satu lingkungan, satu rumah gitu. Bang, emang bener sih ini kuntilanak? Saya bilang gitu. Saya lama tinggal di sini, baru tumben tetangga bilang di balai saya, tempat saya duduk, ada nguncang-nguncang kaki. Gila ya, sama. Putih, rambutnya panjang. Mukanya emang putih juga, nggak berbentuk. Gitu. Saya cerita sama dia, emang baru tahu. Ini sebelum bangun rumah, dulunya ini ada sumur tua. Dulu halaman kebon.
Jadi tempat main anak-anak orang dulu. Di situ anak-anak main, tapi di situ ada sumur tua, sumur kerek, sumur timba. Nah, kebetulan kalau menurut cerita tetangga saya, ini ceritanya dia dulu nih meninggal nyebur ke situ. Masuk ke dalam sumur itu. Nih, si cewek yang sering gangguin, dia tadi sebelum dia meninggal tuh dia sempet meninggalnya di situ. Gila. Dia meninggalnya di sumur tua. Nah sekarang kalau kita mau usir kemana? Emang tempatnya dia. Saya kalah dong karena saya orang baru, dia orang lama. Walaupun tidak terlihat. Saya anggap itu udah biasa. Maksudnya udah mati, saya anggap itu udahlah lo jadi keluarga gua. Bahasa hati saya nih. Dia temen gua. Sama kejadian nih bang. Ceritanya bini nih, istri di rumah. Sebulan saya dapat kebetulan panggilan job lenong, tapi bukan grup saya yang main. Cabutan. Berangkat saya dong ke daerah Tanjung Pasir. Tenang dong karena kan udah ninggalin uang ya kan, udah buat makan istri udah saya siapin semua lah. Saya berangkat tuh habis maghrib sampai di sana jam 8. Lenong kan main jam 10. Oke. Bisa saya ngopi ngerokok dulu lah, ngobrol sama teman-teman yang lain. Di sana tuh lenong nggak ada yang cerita habis jam 2. Di mana nih? Daerah-daerah sana, Tangerang. Bisa habis jam 3. Setengah 4, mendekati subuh. Saya main tenang karena memang tidak ada pikiran sesuatu di rumah. Saya pulang pagi nih dari sana. Habis subuh saya kalau main lenong di luar nggak pernah saya pulang sebelum subuh. Pasti saya subuh baru saya pulang. Pilih minimal saya tuh di musola, sholat ataupun saya istirahat baru saya pulang. Karena saya khawatir takut sesuatu di jalan bang, kayak begal apa gitu kan. Soal masih gelap itu ya? Masih gelap, masih sepi lah daerah sana. Akhirnya saya pulang, sampai rumah jam 7 saya ngopi. Saya nggak bangunin istri saya nih. Saya tahu capek kan. Bikin kopi, 7:30 saya ngopi, saya ngerokok depan. Istri bangun. Lah lu bang katanya. Semalam kan jam 2 udah pulang. Istri saya ngomong gitu bang. Jam 2 pagi katanya istri saya lihat saya udah pulang. Mundar mandir tuh dari ruang tamu ke sumur balik lagi ke depan. Begitu aja tapi bini saya nggak merasa saya colek apa enggak, mundar mandir doang di rumah. Jadi sosoknya seperti saya. Ah, lu yang bukan-bukan aja sih bilang gitu. Ini baru satu kopi masih anget, pegang apa? Jadi yang istri saya lihat tuh siapa? Tapi itu sempat negor istrinya abang? Iya, bilang, bang udah pulang gitu doang, tapi tidur lagi. Oh, nggak sempat interaksi enggak? Enggak, cuman dia bangun, melek, bang udah pulang. Tidur lagi. Itu bener saya, dia bilang, abang udah pulang jam 2. Nah ini baru sampai tuh pegang knalpot motor. Masih panas. Nah itu siapa? Tuh. Jadi setelah kejadian itu, saya jarang tuh bang ngambil job-job cabutan luar. Saya khawatir, karena emang sesuatu yang menjadi seperti saya, itu kan akan membahayakan buat rumah tangga saya. Iya dong, saya takut di situ. Dari situ saya nggak berani, karena kalau posisi job pribadi grup saya, istri saya selalu ajak bang. Jadi saya tahu nggak di rumah dia. Intinya lu ada di samping gue tahu lu ada di sini udah aman. Tapi kalau di job luar kan saya jarang ngajak istri. Karena apa? Yang kita temui orang baru. Walaupun teman lama tapi kan nggak seaktif dengan grup yang baru yang kita punya gitu. Jadi agak canggung. Dapat sebulan 2 bulan, saudara nelpon bang, Bang Opik lagi di mana? Di rumah, bisa ke Mancang nggak? Saudara dari bapak, empoknya nih almarhum. Oke. Jadi bapak saya punya empok udah almarhum. Waktu itu posisinya saya lagi jam 1 siang, habis makan siang, nonton TV, saya lagi bengong di telepon. Karena saudara manggil pasti kan ada sesuatu yang penting bang. Saya datanglah ke sana. Ya udah ntar saya 10 menit lagi ke sana. Ternyata udah rame nih bang di rumah. Manjang saya udah rame, ternyata sudah ada obrolan. Saya tidak langsung ngomong, saya mendengari, mencermati dulu. Tumben ada apa? Saya bilang gitu kan. Begini katanya, ini kan kebetulan Encang suaminya sakit. Orang Garut bang. Mungkin mereka manggil saya sebelum saya dipanggil, mereka udah tahu saya udah sering menemani ke sana. Kalau acara-acara penting pasti saya yang nyupir ke sana.
Ngobrol lah nih. Ini kan Encang sakit. Suaminya kan dirawat di rumah orang tuanya. Kita sebagai saudara masa sih nggak punya empati? Walaupun gimana kan kita harus jenguk. Karena rasa empati saudara nih keluarga. Berembuk dah nih. Itu dari awal kita berembuk aja udah nggak sinkron. Nggak sinkron dalam arti gini, lu orang kerja, sama gue orang kerja. Jadi masalah hari dan waktu itu kita nggak ketemu, belum ketemu nih. Iya. Kayaknya punya pendapat begini aja. Siapa yang kerjanya kira-kira bisa ditinggalkan atau izin, ayo ikut berangkat. Tapi kalau memang misalnya kerjaan itu menjadi tanggung jawab untuk keluarga dan akan merugikan keluarga, mendingan tidak usah. Maksudnya tidak usah ikut. Akhirnya ada nih beberapa sepupu, 2 orang ini sepupu saya kebetulan memang sebidang nih sama saya di salah satu sekolah di Kemandoran ya. Sama driver. Kita kan kalau kerja sampai Jumat, Bang. Sabtu Minggu libur. Oh, PNS ya? Iya. Enak, Sabtu Minggu libur. Saya ambil waktu itu jadwal di Jumat sore habis Isya. Kumpul lagi di situ. Di rumah saudara saya, Mencang. Saudara sepupu 3 yang ikut nih, dan kebetulan kayak macemnya encing lah. Ibu-ibu nih ada 3 orang. Jadi sepupu 3, encing saya 3 nih, perempuan, ibu-ibu semua. Akhirnya udah komitmen, habis Isya kumpul di parkiran mobil itu, berangkat saya bilang doa dulu. Biar kita selamat pulang dan pergi sampai ke Jakarta kembali, saya bilang gitu. Doa nih Bang, dalam mobil. Karena yang saya khawatirkan nih, kalau ibu-ibu kan instingnya lebih kuat. Karena mereka belum pernah tahu daerah selatan. Saya udah ngalamin sebelum mereka ke sana. Tapi saya nggak terlalu fokusin kalau itu daerah itu memang menurut saya angker ya. Jadi saya berusaha menutupi kalau memang jalur tersebut angker Bang, di daerah selatan. Berdoa selesai nih, berangkat nih, ketawa-ketawa lah, biasa namanya saudara semua kan, ngobrol ngalor ngidul. Berangkat jam berapa nih Bang Ji? Jam 8 malam, habis Isya. Emang saya selalu ngambil malam kalau ke daerah-daerah luar kota. Karena satu, saya mencari suasana yang benar-benar jalur itu lancar. Berangkat, berhentilah kita di rest area di daerah Dauan, Bandung, mendekati Bandung. Ngobrol biasa, saya bilang, gimana nih? Lanjut jalan apa gimana? Entahlah, istirahat dulu, sama sholat, ya kan? Mana ya, sama ibu-ibu, ya kan? Kita ikutin aja. Saya ngopi, ngerokok. Tapi pikiran saya ke sana terus, Bang. Ke jalur tersebut. Pikiran saya udah di sana. Jangan sampai saya ngalamin nih kasihan yang saya bawa, gitu. Karena saya khawatir dia panik, saya bawa kendaraan pasti panik. Takut terjadi yang tidak kita inginkan. Jadi keraguan tuh timbul dalam hati saya nih, yang tadi saya biasa mundar-mandir sana, jadi ada rasa khawatir. Nah, dari khawatir itu ada timbul. Saya ngobrol sama sepupu. Nanti kalau gue ngantuk gantian ya. Wah, nggak berani gue. Nih, padahal driver senior. Ngomong gitu? Iya, karena dia belum tahu Medan. Di daerah sana tuh Bang, selatan itu jalurnya emang ekstrim. Ekstrimnya gimana sih? Di jalurnya berliku. Itu kiri kanan pohon gede-gede. Masuk nih Bang, kota Garut. Jam 11. Jam 11 saya masuk kota Garut, di daerah Wanakajaya, alun-alun kan, sambat ke daerah selatan. Masuk di selatan tuh hujan. Hujan gak kenceng, cuma rintik-rintik, tapi menghalangi pandangan saya. Karena timbulan kabut, hujan juga, wiper saya nyalain. Lampu kurang terang. Harapan saya di situ cuma apa? Ada temen kendaraan lain. Oh, mobil lain. Iya. Karena setahu saya memang semenjak saya ngalamin ke sana itu jarang kendaraan jam segitu masuk ke sana. Daerah Garut Selatan di Gunung Gelap. Iya, bisa kehitung lah ya. Bisa kehitung 1-2 mobil, tapi itu jarang sekali. Harapan saya di situ, saya pengen ada temen nih. Ternyata apa yang saya ucapin kenyataan nih Bang, lewat mobil putih. Das! Sedan. Penglihatan saya kenceng, lampunya nyala merah, belakang nih.
Posisinya fokusnya di lampu doang. Kalau lampu itu mati, saya nggak bisa ada pandangan lagi. Saya ikutin. Oh, udah di depan nih? Depan, tapi kenceng. Saya heran kenapa tuh jalur berliku dia ngembat mobil segitu kencengnya. Saya ikutin, tapi saya tetap ada rasa takut. Karena nih di belakang juga udah, oi pelan-pelan. Ibu-ibu. Nah itu rem manual. Iya, rem manual. Pelan-pelan, oh ya ikut ngerem gitu. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ada nyebut-nyebut dan yang belakang. Karena emang mereka baru tumben masuk ngelihat daerah seperti itu. Gelap. Satu pohon gede, kiri kanan jurang. Itu baru tumben mereka. Saudara saya pun yang tadinya melek nih, belaga-belaga merem, Bang. Saya tahu nih, saya takut disuruh sama saya. Gantiin gua nih bawa. Dia udah tahu. Saya bangunin. Woi, bangun lu. Kalau tidur nih mobil bisa nabrak. Saya bilang, ini jalur bukan kayak di Jakarta. Beda ini. Akhirnya dia paksa-paksain bangun, Bang. Kopi tuh. Kopi yang beli dia salah satu toko swalayan. Oke, Indomaret. Di sana. Minum. Kok udah bukanya dikit kaca. Itu mobil saya ikutin. Dapet lama-lama kok hilang mobil. Jadi kalau kata yang di belakang nih, ibu. Emang lu berapaan katanya? Incing saya ngomong nih, lu berapaan? Mobil depan, mobil di mana? Kagak ada mobil. Tuh, dia nggak ada yang lihat. Kagak ada yang lihat. Jadi saya doang yang lihat, Bang. Itu bentuknya bener-bener mobil sedan putih, cuman lampu merah nyala. Saya ikutin. Kalau nggak salah tahun 2017 itu mobil keluaran sekarang kalau warna putihnya seperti putih kayak cat kapur gitu, kayaknya nggak langka ya mobil-mobil seperti itu ya. Di zaman-zaman itu sekarang gitu. Kalau dulu mungkin ada mobil Crown kan, mobil-mobil tua lah. Kalau mobil tua nggak mungkin secepat itu jalannya, Bang. Nah ini yang belakang pada bilang, lu mau berapaan segitu kencangnya bawa mobil? Bingung dong saya. Berapaan? Kan gue lihat itu mobil di depan. Maksudnya saya nyari pendampingan biar saya juga ada penerangan. Karena kan gelap di sana, Bang. Hujan, kabut. Andalan saya cuma dia. Akhirnya saya nyebut tuh, Bang. Astagfirullahaladzim. Gila ya. Jadi bukan mobil, nggak ada kendaraan lewat. Emang pas masuk di situ, emang saya udah ada rasa keraguan. Ragu dalam arti pasti terjadi. Tuh, jadi timbul pemikiran saya terjadi nih. Terjadi dalam arti apapun yang ada di sana pasti timbul. Akhirnya saya lupain tuh, Bang. Pikiran mereka juga emang saya udah ditepok juga kan. Udah, baca bismillah dah. Bawa mobil pelan-pelan aja, mending sampai. Katanya, cincing saya yang tua-tua, ibu-ibu. Iya. Saudara saya bilang, iya mau kemana sih katanya. Kencang-kencang bener mobil. Ya gue mengindahkan sesuatu, maksudnya ada temen. Ternyata kan memang tidak ada. Pelan jalan. Sampai di atas tuh, Bang. Di daerah Gunung Gelap. Naik, nanjak, turun. Belok begini. Cek! Nah, terus saya lihat lagi tuh, Bang. Di sini posisinya kalau mobil jalan lurus ke sana kan ke bawah nih, saya arah ke bawah, yang ke atas. Ini posisi madepnya ke sini nih, Bang. Kayak posisi dia mau ngalangin kita tapi posisi di pinggir. Itu mobil hijau. Dan di situ banyak orang, Bang. Di luar mobil itu banyak orang pada berdiri. Saya lewatin dong. Saya ngomong nih mah. Lu lihat ya ada mobil mogok. Iya ada mobil mogok. Kasihan tolongin yuk malam-malam. Jam 2, Bang. Jam 2 mobil mogok, kalau kita nggak turun kesianan 2 orang. Apa dia perlu air radiator kurang? Apa kan mobil kayak mobil tua, Sebra lama lah. Saya turun nih, Bang. Tapi posisi turun itu saya nggak deket dia, saya maju dulu berapa meter, menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kan kalau memang dia manusia, baik apa jahat gitu. Turun, saya nggak berani sendiri turun. Bertiga saya turun nih, yang laki sepupu. Turun yuk. Ayolah bantuin. Biar gimana juga dia mungkin perlu bantuan. Turun nih, tak. Jalan. Mobil saya udah agak jauh tuh, saya nengok ke belakang. Gak ada. Jadi yang saya lihat tadi mobil tuh ada, saudara semua pada ngeliat ada, cuman ibu-ibu nih belum ngomong nih, yang bangku belakang nih. Dia ngeliat posisi sepupu juga, padahal dia lihat ada. Kok gak ada adanya? Kabur, Bang, saya, Bang.
Nah di atas gunung tengah malam jam 2 hujan rintik kabut. Itu yang saya lihat jurang. Jurang? Jurang bang, terjal ke bawah. Yang posisi mobil itu jurang padahal? Iya begini nih, gedengkleng mobilnya. Jadi posisinya kayak ke sono, tapi kalau jalur kan sebenarnya turun naik begini deh bang. Tapi di gedengkleng di pinggiran. Gila. Di pinggiran di gedengkleng. Nah yang saya khawatirkan bukan mobil nih, orang. Orang yang di luar itu. Saudara saya lari juga. Woi, bukan mobil, woi, kabur. Kabur kita, masuk mobil. Terus perasaan mobil saya dekat jadi jauh, Bang. Lari saya kayaknya begitu-begitu aja. Gila. Jam 2 malam. Kayak dihipnotis jadinya. Iya. Banget ya. Jadi perasaan saya, kaki saya jalan di tempat. Saudara saya mau lari, kabur kenceng. Mobil saya dekat jadi kayak jauh. Panggil, wah cepet. Akhirnya saya nyebut, astagfirullahaladzim. Nengok, emang kagak ada, baru saya jalan. Nggak lari, saya jalan. Jadi kayak kebawa ke dunia itu, lupa pemikiran saya itu kayak sugestinya udah di situ nggak mau jalan. Itu ibu-ibu ada bilang, lu ngapain sih tengah malam pakai bendi-bendi di tengah gelap begini hutan katanya. Lah itu cing katanya, mobil pada mogok kan kita kayak getulungin kan kita mau nolongin. Lu lihat apa lagi sih? Kata cing saya nih. Belakang nggak ada yang ngeliat? Nggak ada ngeliat bang. Kita doang bertiga, yang depan saya nih. Satu lagi yang di belakang posisi yang di depan saya nih, dia di belakang sini, di pinggir pintu. Cowok sama cowok nih. Jadi cincin saya bilang, lu lihat apaan lagi? Makanya apa-apa tuh hati harus zikir. Dalam hati lu ada baca-bacaan. Jadi nih mereka nih ternyata diem ya mereka itu sambil berzikir bang. Cincin saya nih, ibu-ibu mulai pada jemput. Makanya yang bilang, hati-hati. Ini bukan wilayah kita, ini kampung orang. Saya nyebut, astagfirullahaladzim, saya baca-baca doa, berangkat lagi pelan-pelan. Mulai ini perut saya lapar, pengen makan ya kan. Mudah-mudahan ketemu warung. Jalan saya tanya dong, ini ngomong-ngomong pada mau ke toilet nggak? Saya bilang gitu kan. Atau kali pengen minum teh hangat, saya bilang gitu kan. Mana ada yang buka gini hari, ada yang jadi orang yang ngomongnya begitu nyablak. Gak ada yang buka gini hari, mana ada orang warung buka tengah malam ya kali aja penduduk ya kan. Kita kalau ada gubuk-gubuk kita berhenti dah. Ternyata saya lewatin, temu nih bang, gubuk model kayak bilik-bilik. Masukin mobil, situ saya matiin kunci konek, tek, lampu mati semua gelap. Turun nih kita, semua turun, termasuk kencing saya yang pada pengen ngeteh kali ya. Itu jam posisi hampir jam 3. Udah mau jam 3 kurang lah. Ya udah ngeteh dulu lah. Ngeteh ngopi. Assalamualaikum. Saya bilang gitu nih. Saya ke posisi rumah itu nih bang. Bilik. Emang belakang pohon-pohon gede tuh. Kiri kanan saya ke pohon-pohon gede. Di tengah-tengah jalan. Keluar. Kakek-kakek nih sama nenek-nenek. Udah tua. Ada apa tengah malam? Katanya mau kemana? Dia bilang gitu. Saya cerita dong. Saya ini mau ke daerah Cisompet. Oh masih jauh, katanya gitu kan. Masih 1 jam lagi dari atas gunung turun ke bawah dikit tuh yang saya ketemu mobil itu nggak ada di warung itu. Tuh masih ke sana masih 1 jam lagi. Oh masih jauh banget ya. Dari jam 11 loh. Berapa jam saya di tengah gunung. Ngobrol. Emang kenapa? Misal bisa sampai mau ke Cisompet. Kebetulan saudara saya sakit. Saudara dari ipar almarhum bapak saya. Jadi dia kawin sama mpok bapak saya nih bang, almarhum. Sakit kita mau jenguk, kok tengah malam berangkat. Ini baru, ini doang loh saya lihat mobil kamu katanya. Dari tadi saya di depan nggak ada mobil lalu lalang. Aki-aki ini cerita. Dan tiap malam ini jarang juga mobil lewat. Ya udah, Pak, punten saya bilang itu. Ini pada mau ngopi, ini ibu-ibu pada mau ngeteh saya bilang itu. Ada. Oh ya, sebentar sekadap, adanya sebentar saya bikin susu nenek-nenek. Nenek-nenek disuruh nih masuk ke dalam. Nenek-nenek bang pakai kebaya, kain, coklat. Tapi nggak pakai kerudung, dia rambutnya udah ubanan. Masuk nenek ke dalam, disuruh nih sama suaminya. Bikinin kasihan, katanya orang di Jakarta. Saya dengar dia ngomong. Akhirnya dia bikin, keluar, bener dibikinin tuh, kita minum. Aki-aki itu ngobrol sama saya. Setelah ngobrol, rapi-rapi selesai nih, udah ya banget lagi ya, nanti keburu pagi katanya, kita kapan sampainya, kata anjing saya nih.
Yaudah ya berangkat ya, nggak ada mau ke toilet dulu nih, saya bilang gitu. Ada saudara saya, udah enggak, ntar aja sana aja. Ya udah. Jadi selesai tuh bang, saya langsung naik mobil lagi kan nih. Itu posisinya emang belakang pohon-pohon gede itu di belakang rumah itu. Nenek itu masuk sama kakek itu masuk ke dalam. Karena saya niat berangkat lagi. Jadi saya berangkat nih bang, selesai saya ngopi, saya berangkat lagi. Alhamdulillah tuh dari jam 3 tersebut sampai di rumah habis azan subuh itu nggak ada kendala. Nyampe nih rumah saudara. Sampai di rumah saudara di daerah Cisompe. Jam berapa bang nyampe? Hampir jam 5:30. Jam 5:15. Jam 8 sampai jam 5. Iya. Udah baru di ujung berarti dia. Ujung. Itu kalau kita terusin lagi itu tembusnya udah laut. Laut. Nah, istirahat nih bang. Saudara padang tidur, kadang apa, saya tetap ngopi kan, ngapa pengen ngobrol lah sama saudara namanya lama nggak ketemu ya kan. Saya tengok juga yang sakit. Saya bilang kenapa nggak mau pulang ke Jakarta, saya bilang gitu. Bingung kalau di Jakarta, saya bilang gitu. Kita nggak mau repotin anak, kata dia nih bang. Kalau di situ kan dia rumah orang tuanya bang. Biarpun nenek-nenek tapi ngurusin anak tetap kalau di kampung. Ngurusin sama adik-adiknya juga kan. Oh gitu. Mana penyembuhan selama di sini, berobat kemana? Saya tanya-tanya tuh saudara saya. Udah nggak usah mikirin terlalu jauh, yang penting doain aja biar sehat. Kata dia gini nih. Ya udah, kalau emang kayak gitu, saya mau istirahat dulu ya, saya bilang gitu. Saya istirahat tidur. Tidur jam 10 saya bangun. Saya orangnya nggak betah di rumah bang. Biasa saya kelayaban. Nah, main ke belakang rumah nih. Belakang rumah tuh sawah. Kali gede. Nah tuh di atas bukit gunung. Bukit terjalan gunung-gunung itu, bukit-bukit. Itu kuburan bang. Itu kalau dalam keluarganya dia nih. Siapapun nanti kalau meninggal emang udah mintanya di kuburan itu. Walaupun meninggal di Jakarta nih. Tetap dia mintanya pulangnya ke sana. Berarti masih asri banget di daerah. Masih asri. Itu kalau kita meninggal emang saya juga ngelihat waktu itu pernah ada tetangga meninggal tuh di daerah situ. Tuh repot bang bawa kurung batang ke atas itu. Karena kan jalannya nggak lurus kayak gini. Nanjak ya? Nanjak. Jadi kurung batang tuh posisinya berdangak begini. Coba deh kalau misalnya kita tidak kalangan itu mungkin si mayat bisa keluar. Main saya ke sawah nih. Bawa pancingan. Mancing di kali. Orang kampung bilang, jangan jauh-jauh ke kali katanya. Kalau di kampung tuh ada namanya kayak tahu-tahu air gede, ceah kata kalau orang Sunda mah. Takutnya nanti lagi mancing, tiba-tiba di tengah di batu, tahu-tahu air sampai. Tadi airnya sedikit nih bang, kita bisa kelihatan juga mancing kan air itu tahu-tahu. Jadi kita hilang. Iya, ke bawah air. Bawah air di kampung itu seperti itu. Itu di daerah-daerah kampung manapun biasanya seperti itu ada yang namanya ceah. Kalau di Sunda, entah kalau di Jawa apa namanya. Nah, selesai saya mancing, pulang makan siang, saya tanya nih saudara, gimana nih mau pulang hari ini apa besok? Saudara pada takut nih bang pulang malam. Jadi kita ngambilnya di hari Minggu pulang. Oh besoknya baru pulang? Iya, berangkat Jumat sore, habis sisa sampai di sana kan Sabtu tuh subuh. Subuh itu saya habisin seharian di Garut, di Cisompe. Jadi setelah sholat subuh, jam 7, jam 8 dari hari Minggu, saya berangkat pulang. Saya pamit sama semua keluarga yang ada di situ, saya pamit, berangkat pulang. Mulai nih pada ngobrol. Siang-siang tuh ngobrol? Siang. Oh ternyata indah ya kalau siang pagi katanya. Pemandangan emang cakep bang. Karena emang di situ kelilingin gunung. Oh pemandangan jalan. Pemandangan jalan itu bagus. Maksudnya kiri kanan udah gunung apa? Banyak pohon-pohon. Adem lah pokoknya asli daerah Garut Selatan. Wah pada ketawa-ketawa bercanda-bercanda. Ini saudara nih. Kita ngopi lagi tuh tempat semalam tuh. Tempat kakek-kakek nenek-nenek katanya. Enak tuh orangnya baik kata saudara nih. Ingat nggak? Saya bilang kan tempatnya. Kayaknya pas kalau dari sana tuh di atas gunung, pas gunung gelap tuh turun 2 kelok, 3 kelok, tuh ada warung sebelah kiri. Kalau dari sana ya, kalau dari sini berarti saya posisi nanjak nih bang. Berarti adanya sebelah kanan saya. Oh ya udah saya ingat saya bilang itu. Itu kalau saya masih punya handphone yang lama deh bang, mungkin saya bisa kasih fotonya tuh bang. Itu saya foto tuh bang siang-siang di situ. Nah saya sampai di situ berhenti. Ini nih kalau nggak salah saya bilang tempatnya. Saudara bilang, oh iya bener nih, nggak salah. Tapi nggak ada warung. Warungnya nggak ada? Nggak ada.
Itu sempat saya tadi posisi di kiri nih, mobil saya pindahin ke kanan nih bang. Saya foto di depan mobil itu bang, di posisi warung yang saya malam saya ngopi sama saudara-saudara saya. Itu nggak ada. Gak ada warung. Yang ada cuman jurang, pohon-pohon gede itu. Terjal bener bang. Mungkin Bang Ji salah tempat atau gimana? Posisi kalau dibilang salah tempat, kita ya dalam arti saya nih ngerasain dan bukan saya doang nih saudara, emang di situ menurut saudara saya juga. Nah itu posisi benar saya ngopi di situ, saya parkir di situ bang. Posisi mobil saya juga saya parkir begitu, makanya saya bilang nih warung kok nggak ada. Saudara saya ngomong nih, loh kita ngopi loh semalam di sini, kan kita ngeteh di sini. Nah ini apa? Yang saya lihat tuh jurang. Nggak ada warung. Nggak ada warung, jurang. Gila sih. Nah itu yang semalam saya minum apa? Kan saya sempat minum, saya bayar loh sama dia. Ternyata memang tidak ada kehidupan, nggak ada warung dan nggak ada orang tua dan nenek tersebut. Sampai di situ bang, kelihatan mukanya pada panik semua tuh. Kalau bicaranya kayak nggak mustahil lah kalau kata saudara kan. Tadi kita ngopi kok bisa nggak ada warungnya. Jadi kita langsung cabut aja bang. Saya nggak mau ambil resiko. Saya naik lagi berangkat. Nah kejadian-kejadian yang kita alamin malam itu saya berhentiin semua. Termasuk yang mobil mogok. Pas di atas Gunung Gelap tuh yang mobil hijau ada orang itu juga sama juga bang. Orang juga. Jadi kesimpulannya yang saya dapat ya itulah kalau kita memang terlalu fokus dan tidak ada pembicaraan dalam hati zikir atau menyebut-nyebut asma Allah ya kadang-kadang suka ada gangguan tersebut. Iya, apalagi kalau malam rawan banget. Malam rawan banget bang, karena emang yang saya alamin di situ mobil cuma saya doang. Gak ada lagi mobil lewat. Dari saya berangkat jam 11 masuk area Gunung Gelap sampai subuh itu saya doang. Sampai tuh bang jam 8 masih daerah di atas daerah Gunung Gelap. Pagi nih bang, udah posisi pagi, siang jam 12 turun masuk kota. Sampai rumah jam 2 siang. Sampai Jakarta. Hampir setengah 3 lah mau asar. Baru tuh bang pada cerita. Sebenarnya nih kata Encing nih, yang lu lihat tuh sebenarnya gue udah tahu. Encing saya pada ngomong nih. Dan yang lu lihat tuh bukan lu doang, yang lu lihat tuh sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Masih banyak. Masih banyak. Itu encing saya yang lihat yang di belakang nih. Yang ibu-ibu. Jadi posisi mereka ngeliat ke jendela kaca belakang nih bang, mobil waktu itu Avanza. Dia sering ngeliat tuh di sepanjang jalan kita dari naik turun tuh di pinggir jalan nih, mereka pada sering lihat. Dengan penglihatan mereka masing-masing. Jadi kalau kata Encing yang sebelah kanan, gue ngeliat pocong begini di pohon. Yang di sini ngelihat katanya ada yang terbang, kuntilanak. Seru banget ya. Jadi mereka tuh berani ceritanya pas sudah kembali lagi di Jakarta. Gila tuh malam seru banget digangguin, gokil. Makanya mereka nggak ceritakan keadaan di mobil waktu yang mereka lihat itu mungkin takut mengganggu konsentrasi saya. Gitu bang. Jadi mereka cerita. Jadi saran Encing saya sebenarnya bilang seperti ini sama saya bang. Kenapa sih kalau kita ke sana nggak harus ngambil jam-jam pagi atau siang? Maksudnya jangan sampai kita jalan tengah malam ya kayak gini. Apa yang kita tidak inginkan kita ketemu di sana gitu. Ada yang aja yang kita lihat. Saya bilang begini sama Encing. Kalau kita jalan pagi atau siang emang cuaca kan nggak tentu bang. Kadang hujan, kadang panas. Udah gitu di medan perjalanan juga kita nggak tahu macet atau enggak. Makanya saya ngambil malam itu maksudnya biar lancar, adem gitu bang. Sama gue sering berangkat malam. Iya, lebih semangat daripada pagi panas macet. Udah begitu menguras tenaga juga kan. Iya, ngantuk loh. Ngantuk. Nah nih Bang Ji, kalau Lenong ini nih Bang, kan banyak yang bilang katanya orang kalau nonton Lenong, kalau pulangnya duluan diikutin tuh Bang. Kan orang zaman dulu tuh sering tuh. Dulu saya zaman saya pun pernah tahun berapa gitu, tahun 2000-an yang pasti ya, 2008 atau 2008. Tahun 98 atau 99 iya, zaman masih SMP itu kan. Pulang nonton layar tancep Bang. Diikutin sama kuntilanak terbang gitu kan. Iya. Wah, dulu sering banget makan kalau nonton malam itu. Lenong sempat nonton juga. Iya. Gitu. Ada teman sempat cerita, gue diikutin sampai kuntilanak, gue direp-rep kayak gitu. Apa begitu Bang katanya gitu?
Benar juga kalau menurut saya. Apa karena lu kalau nonton selesai atau gimana sih? Jadi kalau lenong itu harus selesai begini Bang. Jadi intinya kita main di suatu lokasi di daerah mana nih misalnya. Oke. Sebenarnya itu bukan dari sugesti dari lenongnya. Intinya itu dari penunggu-penunggu yang ada di wilayah tersebut. Mengikuti kita pulang. Makanya orang tua dulu pesen Bang, kalau mau nonton jangan pulang tengah malam. Selesaikan saja nonton hiburan tersebut. Oke. Itu yang kita khawatirkan. Sering banget gitu teman-teman, saudara zaman dulu ya, Iya. pas saya masih SMP. Gue habis nonton lenong, cing tuh ngomong tuh. Habis nonton lenong, gue pulang dia prof kayak gini kan, gini-gini. Kayak penghuni sono yang di tempat-tempat itu gitu. Tuh. Jadi tempat-tempat sekitarnya itu ya bang. Iya, jadi kan di situ tempat banyak pohon apa-apa kita nggak tahu. Jadi posisinya bukan bukan dari lenong tersebut ya bang ya. Bukan, iya. Dari pohon-pohon yang lain nih. Itu. Ikut pulang. Jadi asumsinya ke lenong tersebut. Itu gitu. Lar tancep dulu, saya inget banget itu bang, sampai rumah diikutin cewek itu. Zaman masih SMP, SD gitu waktu itu. Tapi si lokal orang tua dulu memang bener kalau saya bilang. Satu memang mungkin ke situ arahnya. Kedua mungkin takut terjadi yang namanya perampokan. Iya itu dia. Itu bang yang saya paham. Dan kalau sekarang nih bang, budaya lenong ini Betawi ini ya, khas Betawi ya. Adat Betawi ya bisa dibilang. Iya. Di Jakarta sendiri masih aktif gak sih bang? Di Jakarta masih aktif termasuk saya. Oke, masih aktif Alhamdulillah. ya. Nah nih Bang Ji ini lenong dari mana nih Bang kalau udah tahu? Saya lenong harapan muda Dari Kemandoran. Kemandoran. Iya. Gokil ya, dan alhamdulillah masih bertahan ya adat budaya ini Bang ya. Pemainnya pun masih pada muda bang. Masih muda-muda. Emang regenerasi yang saya timbul. Masih ada generasi mudanya nih. Masih banyak. Alhamdulillah. Karena zaman di era sekarang di tengah gempuran nih Bang. Wah. Ala-ala barat, Iya. ala-ala Korea, Betul. ala-ala planet Mars ya, banyak lah macam-macam gitu kan. Ada sulit lah buat Sulit, ngajak ya. orang seperti kita ini untuk mencintai dunia seni. Sulit bang. Sulit ya Bang ya. Tapi saya tetap istiqomah dalam arti apapun yang saya lakukan karena Allah, insya Allah orang akan ikut. Iya, Keyakinan yang penting. benar, karena menjalani adat budaya leluhur ya bisa dibilang ya. Orang-orang dulu kita kan itu banyak gengsinya Bang anak zaman sekarang. Iya. Bukan Betawi aja ya, mungkin dari Sunda, dari orang Jawa, selama Kalimantan, adat-adatnya. Karena sekarang lebih gengsinya ke ya barat-baratan gitu ya kan. Iya, zaman bang. Zaman gitu. Dan Udah zaman alhamdulillah globalisasi. masih ada penerusnya ya Bang ya. Iya, intinya saya tetap berjalan dari istiqomah. Karena apa? Semua itu tanpa kita ya mungkin ya orang tua pesen kan dulu begitu. Dalam arti kalau bukan lu siapa lagi Tom? Iya benar, penerusnya itu ya. Dan kalaupun kita sudah tidak ada siapa lagi? Benar. Kita harus tetap tergenerasi lah. Oke, Jangan kalah sama budaya luar. benar. Sekarang kan zamannya ya, drakor. Tuh cewek-cewek tuh nonton drakor, dia pernah nonton drakor, nonton Gibah Misteri. Iya. Kita merinding syahdu di sini. Dan nah nih Bang Jiin ya. Iya. Punya pesan-pesan nggak Bang nih dari Abang nih? Kata-kata lenong ya kan buat teman-teman di rumah nih. Kalau menurut saya begini bang, silaturahmi bukan hanya di hari Lebaran. Oke. Kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Kita berkumpul dimanapun bukan menjadi ukuran. Cakep. Yang penting kita jalin tali persaudaraan. Cakep. Oke sob, menurut nih kisah pengalaman yang sama Bang Opik Ji ini bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Baru kata Bang Ji ini, mungkin teman-teman nih orang Betawi terusin budaya Betawi gitu kan, jangan sampai mati ya di tengah gempuran budaya-budaya dari luar negeri gitu yang masuk Indonesia. Tapi kita nggak bisa nyalakan, ya itulah zaman. Mungkin bukan di Betawi aja ya, di Sunda, di Kalimantan, di suku yang lain lah, banyak itu adat-adat asli sana. Tetap pertahankan, dan yang pastinya jangan lupa 5 waktunya dan sama berdoa, karena tanpa berdoa kita menjadi orang yang sombong. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau nanya sekali lagi nih Bang Ji. Yep. Kalau naik motor dari sini ke Kalimantan berapa jam Bang? Bisa jawab. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.